Apakah kamu yakin bayi itu milikmu? Aku teringat kembali saat-saat ketika aku melihat suami meninggalkan rumah pada waktu yang tidak masuk akal sepanjang pagi dan baru kembali larut malam. Itu cukup untuk membuat pria manapun curiga, mengetahui betapa sulitnya pernikahan kami hanya menambah rasa tidak percaya yang kumiliki. Jimin mengangguk mengerti dan berdiri. Aku akan mengambilkan mobil. Aku tersenyum padanya sebagai tanda terima kasih dan pesan dari sofa kulit menyisir rambut dengan tangan. Puluhan pikiran berputar-putar di benakku, membuatku merasa tercekik. Aku merasa sesak di tempat yang luas itu. Ponselku memberitahu pesan baru dan aku melihatnya. Pesan itu langsung menenangkanku. Aku menyetkan alisku karena khawatir dengan pesan teks yang tak menarik itu, dan kekhawatiran langsung merasuki tubuhku, menghilangkan stresku sebelumnya karena bayi. Aku harus menemui YN. Ini dia satu bir besar, ini akan sedikit menenangkanmu. Aku menerima alkohol itu ke tanganku dengan senang dan menghabiskan hampir setengahnya dalam sekali teguk. Tenanglah Taeyong, punya tidak akan kemana-mana. Jimin tertawa mencoba mencairkan suasana. Terima kasih Jimin, aku berutang padamu. Aku memeluknya dengan hangat. Omong kosong, sekarang pergilah, istriku akan segera kembali dan aku tidak ingin kau merebutnya dariku. Aku menertawakan kata-katanya dan bergegas keluar rumah. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhir, mobilku menyala saat aku menyalakan mesin mundur keluar dari halaman belakang rumah temanku. Aku keluar dari kendaraan dan menutup pintu di belakangku, mengetuk pintu depannya dengan tidak sabar. Kumohon, aku terus-menerus berdoa. Siapa kau sebenarnya? Tanyaku dengan khawatir dan agak kasar pada orang asing berpolos di depanku. Pria tadi kenal itu melilitkan ikat pinggangnya di balik jin longgarnya dan menatapku dengan mata terbelalak. Dia tampak bingung selama beberapa detik sebelum menjawab. Oh, aku Sunu. Siapa kau? Tanya anak laki-laki itu. Aku mengejek anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 18 tahun itu. Mungkin bahkan tidak tahu cara bercukur. Aku menegur dalam hati. Dia tergagap menatapku dengan bingung. Tanpa sadar dia menarik kemeja bergambar yang dikenakannya, berusaha menutupi kakinya yang polos. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Beberapa detik telah berlalu dan aku menatap anak laki-laki yang polos dada itu dan kembali menatap kemeja yang hampir tak
sontak kata itu di kepalaku dan gelombang kecemburuan langsung melandaku. Dan aku mengangkat tanganku ke wajahku mengusap janggutku yang dengan seringnya licin. Dia mengambil kemeja dari lantai dan belum pernah kulihat sebelumnya, lalu menyelipkannya senang bertemu dengan mentayung mata anak laki-laki itu berbinar-binar seperti geli. Aku mengangguk ke arahnya dan dia berjalan melewatiku keluar dari apartemen dan masuk ke mobil yang sudah tidak aku sadari keberadaannya saat aku datang. Aku melangkah melewati pintu, menutupnya dengan marah di belakangku dan berjalan melewati gadis yang berdiam diri di lorong. Aku seharusnya berbalik dan pergi, tapi harga diriku tak mengizinkanku melakukannya. Apakah aku terburu-buru mengambil kesimpulan? Ya, apakah aku menggunakan ini sebagai alasan untuk melampiaskan semua kemarahan yang kurasakan pada gadis yang kesal di depanku? Mungkin apakah aku marah, bahkan ada pada kemungkinan sekecil apapun dari pria lain yang menyentuh gadisku, tentu saja. Aku tak mengira orang yang suka main-main dengan banyak pria, tapi aku rasa aku tidak mengenalmu sebaik yang aku kira. Jika ini suami, dia akan menyerang, melemparkan sesuatu padaku, atau mungkin mencoba memukulku. Harus diakui, wanita itu tak pernah mengangkat tangannya untuk bersikap seperti itu. Suaranya merdu, suara indah itu bergema di sekitar rumah yang kosong. Aku berusaha untuk tidak terperangah olehnya, tapi perlahan-lahan aku bisa merasakan kemarahanku meredam. Meskipun aku tetap pada pendirianku, tak membiarkan ekspresi marah di wajahku menghilang. Aku tak tahu apa yang membuatmu kesal hari ini, tapi aku tidak akan menoleransimu menerobos masuk ke rumahku dan bersikap menyebalkan pada temanku. Nafas terengah-engah saat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Aku tak percaya padamu kalau begitu. Kenapa kau memakai bajunya? Tantangku sambil menyeringai puas. Ini bukan bajunya dasar orang tua bodoh. Aku punya baju sendiri. Apa kau tak pernah memikirkannya? Aku membiarkan komentar orang tua itu. Aku tidak setua itu. Semuanya mulai masuk akal dan aku berdoa menghindari kontak mata dan menatap lantai dengan rasa tertarik yang dibuat-buat aku malu. Maafkan aku. Sebelum aku bisa menuliskan permintaan maafku, dia mulai bicara sekali lagi. Aku menatap tajam gadis di depanku saat dia pelan mundur ke dinding. Mata kami saling menatap
saat aku meraihnya, mencengkram lehernya dengan lembut tetapi dengan sedikit tekanan untuk menunjukkan kemarahanku. Sinar kepolosan yang tersisa melintas di bola matanya yang keemasan saat dia menatapku, sedikit bingung tapi masih percaya diri dengan kemarahannya. Kau milikku, kataku mengerap pelan milikku untuk aku menegaskan kembali maksudku dengan menggunakan tanganku yang lain untuk memegang di sisi. Tanganku membelai sekali lagi sebelum mengikuti lagu pinggangnya dan beneran di yang menggoda. Aku mencengkramnya dengan kasar dan dia menggigit bibir merah mudanya agar larangannya tidak keluar. Beraninya dia merampas semua harmonis yang sudah lama tidak kudengar. Aku bertanya padamu. Tanganku mengusap kulitnya yang panas dengan gerakan melingkar yang lembut. Dia menatap mataku dan rasanya sama berputar di dalam matanya yang coklat. Aku menatapnya menjauh dengan kebingungan selama beberapa detik sebelum bertindak. Atas situasi ini, aku meraih bagian belakang rambutnya yang diikat menjadi ekor kuda yang berantakan dan mengeritingkannya di sekitar tanganku dengan lembut tetapi tegas menariknya ke arahku sehingga punggungnya menempel di dadaku. Aku memeluknya erat-erat selama beberapa detik, menarik kepalanya ke atas menggunakan rambutnya yang masih melilit tanganku. Wah, itu agak kasar darimu. Alali menjawabku seperti yang kuduga. Ia memutuskan untuk memutar matanya ke arahku. Aku menggelengkan kepala dan menertawakan kecantikannya yang ternoda dalam pelukanku. Jawabannya salah. Kumanku melepaskan pinggangnya dan duduk di jaring sofa kulit di hadapan kami. Aku meraih tangannya dan dia. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Keganasan yang pernah ada di matanya telah lama hilang digantikan oleh kebingungan dan sedikit kegembiraan. Pengguna itu tersentak melihat posisi barunya dan aku menyaringi tanda setuju. Aku meletakkan tanganku dengan lembut mengusap kulitnya, mempersiapkannya untuk apa yang akan terjadi. Itu, aku memberi perintah dengan tegas. Kulitnya langsung memerah sejak telapak tanganku mengusap area dengan lembut, mencoba meredakan rasa perihnya. Apa yang baru saja aku katakan padamu? Tanyaku menampar kulitnya dengan kasar sekali lagi. Aku menyaksikan dengan kagum saat berteriak. Celanaku langsung ketat di tempat itu. Satu, dia merayak lemah. Pujiku mengulurkan tangan untuk dengan memberikan di kulitnya memerah. Katakan lagi, tolong katakan lagi, tanyanya dengan nada enggan. Aku mengangkat alisku dengan bingung. Kesadaran langsung muncul di benakku dan aku menyaringnya. Apakah baikku suka dipuji? Tanyaku. Dia merasa kesakitan dan menghitung pukulan kedua. Kau selalu menjadi gadis baik untukku. Ya, jawabnya terengah-engah terima tamparan lagi. Ya apa? Tanyaku. 5.